Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumat, ya hari yang penuh berkah. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan keberkahan kepada kita, pada umur kita, ilmu kita, harta, keluarga, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai media dan fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita nikmati dan kita rasakan, tetapi betapa kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dalam diri kita yang selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah juga, Rasulullah SAW di hari Jumat ini menganjurkan kepada umatnya agar banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barang siapa yang bersalawat untuk Rasulullah SAW, sungguh Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Demikian juga orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang yang akan membahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa dan pendengar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah kelanjutan dari pembahasan faedah-faedah dari sejarah Islam, ya, yaitu pada awal-awal kekuasaan Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang yaitu khalifah yang pertama atau penguasa yang pertama dari Bani Abbasiyah, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaitu penguasa kedua atau khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah, yaitu saudaranya Abul Abbas As-Saffah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal nama Abu Ja'far Al-Mansur, yang beliau ini berkuasa dari tahun 1037 Hijriah sampai 1058 yang berkuasa dari 137 Hijriah, yaitu dari tahun 137 Hijriah sampai pada tahun 158 Hijriah. Nama dia adalah namanya Al-Mansur, di galeri Al-Mansur disebut dengan Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi cucu yang kedua dari Abdullah bin Abbas, ya. Jadi generasi kedua dari cucu bin Abbas, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ibu adalah Salamah Al-Barbariyah Ummu Walad. Jadi Al-Barbariyah dari kaum Barbar. Dia lahir pada tahun 95 Hijriah. Dan dia menemui kakeknya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, akan tetapi dia tidak meriwayatkan hadis dari kakeknya tersebut. Dan dia meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu Muhammad, ya, dan Atha bin Yasar, dan meriwayatkan darinya anaknya adalah Al-Mahdi. Taib. Dia diangkat menjadi khalifah setelah mangkatnya saudaranya, yaitu dengan berdasarkan waliul ahad. Waliul ahad adalah salah satu bentuk proses perpindahan kekuasaan di dalam Islam, di mana khalifah yang sebelumnya telah menentukan khalifah yang akan menggantikannya dalam bentuk al-ahd, surat wasiat atau keputusan raja, dan menyebutkan siapa yang akan menggantikannya. Kadang-kadang ditunjuk satu orang, kadang-kadang ditunjuk dua orang. Adapun Abbas As-Saffah sebagai khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah itu menunjuk dua orang sebetulnya, yaitu saudaranya Abdullah bin Muhammad, itu Abu Ja'far, dan anak pamannya Musa bin Isa. Taib. Kemudian dia diangkat menjadi khalifah berdasarkan surat keputusan dari saudaranya yang sebelumnya, yaitu ada sebetulnya adiknya lebih kecil daripada dia yang menjadi khalifah sebelumnya. Wa kana fahl Bani Abbas haibatan wa syaja'atan. Dia terkenal dengan fahl ini kalau kita katakan adalah pejantan, ya. Artinya pemberani dari
dari dinasti Abbasiyah, dari kaum Bani Abbasiyah. Jadi dia adalah pemberani, tokoh haibatan dan juga haibah, memiliki wibawa, kehormatan di tengah-tengah Bani Abbas, wa syaja'ah dan juga pemberani. Wa hazman, ya, dan juga memiliki kekokohan, semangat, kekuatan, mempunyai visi atau kemauan yang kuat, ya, kemauan yang kuat. Wara'yan dan juga pintar, ya. Wajabarutan juga memiliki sedikit sifat jabarut, ya, kebesaran, ya, dalam memerintah. Jama'an lil mal, orang yang banyak memiliki harta. Tarikan lillahi wal'ab, dan tidak suka bermain-main atau hal-hal yang sia-sia. Ini sifatnya Abu Ja'far Al-Mansur yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Jadi sifat-sifatnya adalah dia pemberani, ya, memiliki kewibawa yang sangat disegani, ya, memiliki kemauan yang begitu kokoh, ya, kepintaran dan juga ketegasan. Kemudian juga jama' lil mal, ya, sangat banyak memiliki harta. Dan tarik lillahi wal la'ab, dan juga tidak suka hal-hal yang perkara yang sia-sia ataupun hal yang berbentuk main-main. Kemudian kamil al-aqal, ya, cerdas, sempurna akalnya. Jaidul musyarakah fil ilmi wal adab, dan juga memiliki pengetahuan di dalam memiliki kemampuan ilmu yang cukup dan juga adab, ya. Faqihun nafs, ya, ahli dalam ilmu jiwa, maksudnya, ya, muhasabatun nas, bicara masalah sifat-sifat keburukan dan akhlak-akhlak yang berkenaan dengan kepribadian. Nah, ini di antara sifatnya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, ini adalah khalifah yang kedua dari khulafa Bani Abbasiyah. Yang sebelumnya adalah saudaranya itu Abu Abbas As-Saffah. Taib. Qatal adidin. Kemudian dia dalam kekuasaannya ada beberapa kejadian-kejadian penting yang nanti kita akan sebutkan. Di antaranya adalah dia pernah mengancam Abu Hanifah ketika rahimahullah, ya, menolak untuk menjadi qadhi. Jadi bayangkan para ulama dulu, ya, dipaksa untuk memikul jabatan itu, begitu mereka takut dan terhadap tanggung jawab sebuah jabatan. Bukan mengejar-ngejar, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas mendapatkan jabatan itu, ya. Kemudian juga alasannya adalah ada riwayat menyebutkan bahwa ada pendapat-pendapat yang tidak disukai dari pendapat Abu Hanifah oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ini antara hal yang menyebabkan dia ditangkap. Kemudian wakana fasihan balighan, dan dia juga seorang yang fasih. Kalau kita bahasa kita mungkin orator, ya, ini pintar berbicara, fasihan balighan, ya, orator. Mufawwahan khaliqan lil imarah. Ini mufawwahan sangat tegas, kemudian sangat cocok untuk memimpin kekuasaan. Ini memimpin kekuasaan dari segi kepribadiannya, keberaniannya, wibawanya, kecerdasannya, ya, kemudian kepintarannya di dalam berbahasa, berpidato. Maka sifat-sifat seperti ini mesti kita tularkan dan kita sebarkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana mereka bisa berbicara di hadapan khalayak ramai, ya, jika dia menjadi pemimpin ke depan, dia memiliki kemampuan untuk bicara. Maka di sini penting sekali belajar bahasa, ya, karena dalam bahasa itulah salah satu keutamaan para nabi diberikan Allah itu adalah terutama Rasul SAW adalah yaitu jawami'ul kalim. Jadi kalimat yang singkat, padat, tapi isinya penuh makna, luas maknanya. Maka ini salah satu bentuk hal yang membantu untuk tersampainya pesan-pesan, baik dia sebagai seorang khatib, da'i, dan juga ini juga penting ilmu ini sebetulnya. Maka para ulama-ulama kita juga punya perhatian terhadap ilmu ini, ya, terutama dalam berbahasa. Ini perlu juga kita miliki keterampilan seperti ini, ya.
atau dengan ilmu yang sekarang disebut dengan public speaking, ya. Nah, karena dengan begitu dia bisa mempengaruhi orang, ya. Maka dalam hadis sebutkan wa inna minal bayani la sihra. Di antara orang yang pintar berorator, berbicara itu bisa menyihir, angkat demikian. Hadis ini banyak faedah diambil para ulama. Di antaranya adalah ada dzam, yufidu dzam, ada yang menyatakan yastafidul madah. Yufidu dzam adalah orang-orang yang bicara untuk menguatkan kebatilan sehingga menyihir orang lain terpengaruh dengan pemikirannya. Itu dzam, mazmum. Ya, tetapi bila dia pintar menjelaskan kebenaran, ya, dengan dalil-dalil, dengan kalimat-kalimat yang tepat, ini juga penting untuk diberikan keterampilan ini oleh lembaga pendidikan kepada siswa-siswinya, ya, sehingga mereka mampu menjelaskan maksud-maksud dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari perkataan-perkataan sahabat dan para salafus soleh. Ini hari ini juga kita saksikan betapa banyak para pendai-pendai yang ilmunya masih dangkal, ya, tetapi karena dia pintar dalam berbicara, ya, banyak orang terpengaruh dengan pemikirannya, termasuk para penyeru-penyeru kepada bid'ah, ya, dengan bahasa-bahasa yang memukau para pendengarnya. Dan itu kita saksikan hari ini. Maka di antara keistimewaan ini adalah fasihan balighan. Nah, ini terbiak-terbiak begini karena tidak mungkin, ya, umat ini lepas dari kepemimpinan, bahwa mesti ada yang kita menciptakan generasi-generasi yang siap tampil untuk menjadi pemimpin. Maka kita bekali dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang mendukung ke arah sana, ya. Jadi kalau kita ingin pemimpin-pemimpin yang baik, ya dari sekarang dipikirkan, mulai dari membentuk ilmunya, kepribadiannya, dan juga bahasanya. Kemudian mufawwahan khaliqan lil imarah, jadi sangat tepat untuk sebagai seorang pemimpin dia ini, khaliqan, ya, sangat pantas menjadi seorang khalifah dia dari berbagai perbekalan yang dimiliki oleh Abu Ja'far Al-Mansur ini. Wa kana ghayatan fil hirsi wal bukhl. Nah, cuman ada kelemahan juga, ya, dia ini di antaranya orang yang sangat punya visioner ke depan, kesungguhan yang luar biasa. Di samping itu juga orang yang sangat bakhil dia nih. Abu Ja'far Al-Mansur ini termasuk orang yang tidak bermudah-mudah dalam mengeluarkan harta kekayaan negara. Nah, berbeda kan kita lihat sebagian dari khilafah Bani Umayyah dan juga nanti akan kita lihat dari Abbasiyah atau saudaranya Abu Abbas sebelumnya, itu dengan mudah memberikan hadiah-hadiah. Tetapi Abu Mansur ini juga dalam riwayat juga sering dia memberikan hadiah-hadiah, ya, ketika ada orang menasihatinya dengan nasihat yang memukau dia, yang membuat menyentuh hatinya, dia kasih hadiah, ya. Cuman dibanding dengan raja-raja atau khalifah-khalifah lain, ia termasuk orang yang kurang dalam dalam suka memberi, atau sangat menghemat, atau tidak gampang mengeluarkan harta negara untuk dijadikan sebagai pemberian-pemberian. Oke. Kemudian faluqiba Aba Dawaniq, ya, dia disebut dengan Bapak Dawaniq. Kenapa? Limuhasabati unmal wasanna ala dawaniq wal habbat. Jadi memang dia periksa. Kalau kita bahasa sekarang, diaudit. Jadi karena dia begitu teliti dalam mengaudit, dalam memeriksa pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan, ya, dan juga perusahaan kalau kita sekarang direktur perusahaan, limuhasabatil ummal wasanna, ya, itu dia digelari dengan cara dikatakan sebagai orang yang sangat bakhil. Jadi bisa saja ini gelar ini lengket karena ada orang kekecewaan dengan sikap dia yang begitu teliti dalam memeriksa keuangan, ya. Jadi dia sangat teliti dalam memeriksa anggaran yang digunakan oleh bawahannya begitu. Nah, ini satu hal yang bisa satu hal yang baik, ya. Hal bisa sisi yang baik, bisa satu sisi juga bisa hal yang buruk. Ketika umpamanya perkara-perkara yang tidak penting menjadi hal yang diperhitungkan juga tidak, atau hal yang penting menjadi hal-hal yang tidak diperlukan, tidak dibuka, umpamanya dikeluarkan anggaran untuk hal-hal yang betul. Jadi sebetulnya memang ada sisi yang perlu diperhatikan bagi seorang pemimpin, ya, pertepatan kegunaan anggaran itu perlu, ya. Makanya di sini Abu Ja'far Al-Mansur ini, kenapa dia digelari Abu Dawaniq? Karena dia begitu teliti dan sangat detail,
ya dalam mengaudit para pejabat-pejabat dan direktur-direktur yang berkuasa di zaman dia, ya, wasana atau pekerja-pekerja. Baik. Kemudian dia menjadi khalifah, ya. Di awal tahun tawalla al-Mansur khilafah fi awal sana 37, jadi dia menjadi khalifah di awal tahun 137 Hijriah tadi yang kita sebutkan. Fa awal ma fa'ala, di awal yang dia lakukan adalah mengokohkan kekuasaannya. Karena jelas ya di masa Abu Abbas As-Saffah masih banyak di sana sini keributan-keributan, kegaduan-kegaduan, karena memang masih dalam masa transisi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Sehingga tentu karena masih ada gejolak-gejolak di sana sini. Nah, di antaranya adalah kita tahu di awal yang membantu berdirinya kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah ada namanya Abu Muslim Al-Khurasani, dan dia ini adalah didukung oleh kaum-kaum Persia. Setelah dia banyak memiliki pengaruh besar, ya, Abul Abbas membaca dia ini di mana punya tujuan-tujuan untuk kembali berkuasanya kaum Persia. Sehingga Abu Muslim Al-Khurasani perlu mewaspadai gerakan dia ini. Abu Mansur Al-Ja'far mewaspadai gerakan Abu Musa Al-Khurasani. Jadi antara hal yang, dan juga ada gejolak-gejolak yang lain yang meminta ingin merebut kekuasaan. Termasuk diantaranya keturunan Hasan bin Ali di Madinah dan beberapa tempat lain termasih terjadi gejolak-gejolak baik dari bekas penguasa-penguasa Bani Umayyah. Nah, ini usaha-usaha yang di awal yang dia lakukan. Kemudian, ya. Kemudian pada tahun 138 Hijriah, dakhala Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan al-Umawi ila Andalus. Kita kenal di mana di bagian Afrika Islam sudah menguasai bagian Algeria yang disebut Aljazair, Tunis, dan seterusnya. Nah, di waktu runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, itu sebagian dari tokoh-tokoh mereka berusaha lari ke arah Afrika ini, dan akhirnya ada namanya salah seorang, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Ini cucu dari kedua dari Abdul Malik. Kita tahu ya, Hisham bin Abdul Malik ini adalah penguasa yang cukup adil juga, ya, yang punya pengaruh besar. Nah, cucunya itu, ya, anak dari Muawiyah bin Hisham. Nah, itu yang menyeberangi lautan ke Andalus, ya, dia berenang, ya, disebutkan dalam sejarah, ya, maka dia dapat menguasai daerah Andalus. Sehingga saat itu dia, karena di Andalus agak jauh dari Baghdad, dan kondisi di Andalus terjadinya ketika transisi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah, tentu daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan mengalami berbagai gangguan-gangguan, dan juga banyaknya pemberontak-pemberontak yang ingin mengambil kesempatan untuk menguasai kondisi. Nah, ini perlu kita waspadai. Maka setiap ada kekacauan, pasti semua orang akan mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan, ya, akan berusaha mendapatkan kekuasaan. Nah, itu biasanya, makanya selalu pentingnya menjaga sebuah keamanan bangsa itu, karena semua orang yang punya rencana akan memiliki mengambil kesempatan, ya, akan mengambil kesempatan saat itu. Kita lihat saja, ya, jangankan negara ini lagi negara sedang masih terkendali saja, banyak orang-orang yang berusaha membuatkan berupaya untuk memiliki pengaruh-pengaruh kekuasaan. Nah, saat itu di Andalus terjadi semacam perebutan kekuasaan antar suku juga, antar kabilah, antar Arab dan non-Arab, atau Arab antara Yamaniyin dengan Kisiyin namanya. Nah, ini terjadi perebutan-perebutan itu. Akhirnya ketika masuknya Abdurrahman ini, dan dia dikenal terbasai keturunan dari penguasa Bani Umayyah, maka banyak orang yang datang mendekati dan mengangkat dia untuk mendamaikan, mengendalikan kondisi yang ada di Andalus. Walaupun di situ juga ada
perwakilan penguasa dari Abbasiyah, namun dia belum dapat mengendalikan situasi dan kondisi. Akhirnya berhasil Abdurrahman ini membentuk kekuasaan, yaitu Bani Umayyah di Andalus. Nah, ini salah satu faedah. Itu faedah manhajiyah, pemahaman yang perlu kita pahami semua. Ada semacam fikrah, ada semacam pemikiran dari suatu aliran mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh satu khalifah saja. Dan tidak boleh terpecah belahnya kaum muslimin. Ini memang bagus. Memang begitu yang diharapkan Islam. Tapi kemungkinan itu sudah tidak memungkinkan lagi. Sekarang dunia sudah terbagi-bagi, negara sudah terpecah belah dan terbagi-bagi, masing-masing sudah punya pemimpin. Maka ulama kita yang hidup di masa Bani Abbasiyah, dan juga yang waktu itu ada juga Bani Umayyah, tidak pernah berpikir untuk memaksakan salah satu daripada pemimpin dua pihak ini, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, memaksakan untuk mengalah, tidak memungkinkan. Akhirnya mereka tetap menganggap sahnya kekuasaan Bani Umayyah dan sahnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, dari sini kita dapat karena hukum-hukum agama itu penerapannya dilihat dari masalah dan mafsadanya. Jika ada masalah yang lebih besar, maka masalah ditunda ataupun tidak dilakukan untuk mendapatkan masalah, tindakan untuk mendapatkan masalah itu, karena akan menimbulkan mafsadah yang besar. Nah, karena ulama melihat jika harus dikatakan begitu akan terjadi mafsadah, kerusakan, kehancuran, peperangan, pertempuran tersaudara, akhirnya dibiarkan saja masing-masing berjalan berkuasa tanpa terjadi masing-masing berbuat untuk wilayah masing-masing. Ini harus dipahami karena ada semacam pemikiran yang memaksakan bahwa umat ini harus dipimpin oleh satu pemimpin saja. Itu secara idealnya. Namun ketika sudah tidak memungkinkan, ulama kita juga tidak memaksakan hal itu. Nah, supaya demi apa? Kalau kita memaksakan akan terjadi kekacauan yang berkepanjangan yang tidak akan selesai-selesai. Nah, akhirnya ulama kita yang hidup di masa itu melihat kondisi itu tidak memaksakan untuk harus kaum muslimin di bawah satu penguasa. Dan tetapi perlu kita ketahui asas memecah belah setelah negara ini bersatu itu adalah haram, tidak boleh. Kalau negara itu satu, kemudian ada upaya-upaya memecah belah, ingin memecah wilayah atau inginnya melepaskan wilayah diri dari wilayah dari kekuasaan yang resmi, membentuk wilayah baru, itu dalam Islam jelas diharamkan dan tidak dibolehkan. Jadi Islam ada dua sisi. Dari sisi tindakan preventif, sebelum terjadi Islam menegaskan hal itu perbuatan yang dilarang. Maka Islam mengharamkan sekali adanya upaya-upaya melakukan hal-hal yang mengkudeta ataupun upaya-upaya untuk melemahkan kekuasaan yang sedang berkuasa. Itu tidak boleh, diharamkan mutlak. Namun bila sudah terjadi terbagi karena jarak yang jauh seperti antara Baghdad dengan Andalus, dan ulama tidak memaksakan juga karena melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan terjadinya satu wilayah yang sudah terpecah belah itu. Nah, ini dari kenapa saya sampaikan ini, karena ada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dalam mempersatukan umat dengan sistem khilafah. Mereka memaksakan pemikiran mereka, padahal hal seperti itu memang satu hal yang ideal, betul, tetapi harus diukur kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana nanti kata Rasulullah SAW bahwa masa khilafah kenubuahan yang bentuk mengikuti kenabian itu adalah kata Rasulullah SAW sana. Khilafatul nubuwah salah sunah sebenarnya hadis dari Maula Rasul Safinah menjelaskan bahwa masa khilafan yang bentuk menuntun ke arah kenabian yang mengikuti cara pola-pola khilafatul nubuwah itu hanya salah sunah sana. Kemudian Rasul mengatakan summal muluk, tuma akan ada kerajaan-kerajaan yang banyak, penguasa-penguasa yang banyak. Ini kabar tentang kejadian kauniyah, kehendak Allah kauniyah. Maka dari itu perlu dijelaskan hal ini biar kondisi yang ada ini dijaga dan tidak membuat manuver-manuver yang menghabiskan energi baik negara, umat untuk hal-hal perkara yang akan membawa kepada perkara kerugian baik bagi negara maupun bagi umat Islam. Kemudian di sana Istaula alaihi imtadat ayyamuhu, jadi berkuasalah Abdurrahman Ad-Dakhil namanya, dikelilingi Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalus. Kemudian kekuasaannya di Andalus sampai pada abad
ya, ba'da arba'mi'ah. Jadi sampai pada abad ke-5 Hijriah dia berkuasa di Andalus itu. Wa kana Abdurrahman hadza min ahli ilmi wal adl. Ya, Abdurrahman ini adalah termasuk dari orang yang berilmu dan juga adil dalam pemerintahannya. Nah, ini juga perlu kita katakan bahwa inti dari kekuasaan itu adalah keadilan. Karena keadilan tidak akan mungkin ya dibeli di mana-mana. Ya, didapatkan dengan harta ya tidak mungkin. Itu adalah melalui ya penegak keadilan yang resmi. Jadi tidak mungkin untuk diperjuangkan oleh kelompok-kelompok karena yang memberikan keadilan itu mesti pihak yang resmi menegakkan hukum. Maka oleh sebab itu pentingnya kita peduli dengan orang-orang yang sebagai penegak hukum adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang profesional, ya, tidak memihak kepada siapapun, baik secara organisasi ataupun partai politiknya, ya, dia tidak boleh condong. Karena sebenarnya disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, Allah kadang-kadang mengekalkan negara kafir karena berdasarkan keadilan. Dan orang menyebut hancurnya sekarang-karang kekuasaan Islam karena di dalamnya tersebut kezaliman. Tapi bukan seperti yang dipahami oleh sebagian tokoh bahwa di situ lebih baik memimpin kafir daripada memimpin muslim. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud ditekankan oleh Islam di situ adalah maksudnya pentingnya keadilan. Bahwa kekuasaan itu akan langgeng dengan adanya keadilan. Dan runtuhnya sebuah kekuasaan dan hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah dinasti adalah ketika terjadinya kezaliman. Nah, oleh sebab itu, salah satu modal ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, ya. Jangan menjadi sebuah hal yang impian yang tidak nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Kita melihat adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya terjadi oleh pelaku-pelaku penegak hukum, ya, dengan tidak menindak orang-orang yang berada satu barisan dalam partai politik sama dia dan menyikat semua orang-orang yang bertentangan partai politik dengan dia. Ini tidak benar. Tegakkan keadilan itu walaupun terhadap saudara sendiri, bahkan terhadap anaknya sendiri. Sebenarnya Rasulullah SAW tegaskan, seandainya kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, ya ketika ada wanita Makhzumiyah mencuri, kemudian Usama bin Zaid mencoba untuk melobi Rasulullah SAW agar tidak dipotong tangannya. Rasulullah menegaskan, sekalipun putriku Fatimah yang mencuri, aku akan potong tangannya. Demikian hendaknya dalam menegakkan keadilan. Ya, jangan karena dia adalah partai kita atau partai yang sedang berkuasa lalu dilindungi atau diberi peluang untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum segala macam, ini tidak boleh. Ya. Demikian pula para pengacara, para pembela. Ya, para pembela boleh sesuai dengan data yang ada, tetapi tidak boleh membuat kepalsuan data demi membebaskan kliennya daripada tuntutan hukum yang jelas-jelas dia tahu bahwa kliennya ini telah melanggar hukum. Jika Anda berusaha membela suatu orang yang telah jelas-jelas melakukan hukum, Anda termasuk orang yang sama dan pelakunya di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira hal itu hal mudah bagi Anda. Ya, bagi pembela boleh dilakukan pembelaan, takut terjadi kezaliman terhadap klien yang sedang ya, dengan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai ada pembebanan melimpahkan kasus-kasus membebani pelaku dengan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya kesalahannya. Itu boleh dilakukan hal-hal itu. Ya, tapi kalau memang ada data-data yang valid dan dia tidak boleh melakukan perlawanan terhadap data-data yang sudah valid itu dan dia tahu, lalu mencari celah-celah hukum untuk membebaskan kliennya, ini juga tidak boleh. Dari itulah pentingnya betapa indahnya Islam jika orang kena tahu bahwa Islam itu bukan berarti akan berpihak dalam menegakkan keadilan bahkan kepada orang kafir sekalipun. Maka Allah SWT katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Jangan menyebabkan rasa benci kamu terhadap sekelompok kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berbuat adillah. Ya. Karena adil itu bagian dari ketakwaan, ya. Sangat dekat kepada ketakwaan. Nah, ini oleh sebab itu bisa kita ambil kesimpulan kenapa Allah memberikan kesuksesan juga bagi Abdurrahman ini untuk berkuasa di Andalus. Ya, dia terkenal sebagai orang berilmu dan juga yang adil dalam kekuasaannya. Kemudian ya, ketika itu ada ulama yang memuji ketika yang berkuasanya Abu Ja'far al-Mansur dan juga siapa tadi Abdurrahman ad-Dakhil ini, Abu Muzaffar al-Abiwari ya menyebutkan al-Abiyurdi mengatakan pakanu yaqulun, di saat mereka berkuasa berdua, Malikud Dunya ibna Barbarataini al-Mansur wa Abdurrahman bin Muawiyah.
jadi penguasa dunia, ya, ada dua, yaitu keduanya anak dari wanita dari bangsa Barbar. Dia adalah Al-Mansur dan Abdurrahman bin Muawiyah yang saat itu berkuasa. Taib. Pada tahun 40, ya, 140 Hijriah, 3 tahun setelah berkuasa, Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota Baghdad. Jadi yang membangun kota Baghdad pertama sekali adalah Abu Ja'far Al-Mansur ini dari Khilafah Bani Abbasiyah. Kita ketahui pusat kekuasaan di masa Khulafah Rasyidin di Madinah. Kemudian setelah itu berkuasanya Ali bin Abi Thalib, ya, pindah ke Kufah. Kemudian berkuasa Muawiyah pindah ke Syam. Kemudian setelah berpindah lagi ke Abbasiyah, berpindah ke Irak, itu Baghdad. Ini kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dalam kekuasaan Islam. Nah, pertama dibangun kota ini adalah oleh Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, dia membangun kota. Kemudian di masa dia ini dibangunlah kota Baghdad dengan yang arsitektur yang bagus sekali. Ya, di bawah tebalnya itu disebutkan hampir 30 hasta tebalnya ke bawah. Ya, tinggi tebal ke atas disebutkan 20. Kemudian ya, dibuat 2 lapis, yang mana pintu yang bagian luar berbeda dengan pintu yang bagian di dalam. Ya, kota Baghdad itu dipagar sebagaikan dipasang sekeliling beton gitu ya, seperti benteng. Nah, kemudian ya, Ja'far Al-Mansur mengundang para pakar teknik sivil yang disebut dalam bahasa kita sekarang, ya, bagaimana merancang kota Baghdad sehingga kota Baghdad itu adalah kota yang terindah menyaingi kota-kota Bizantium, ya, menyaingi kota-kota Bizantium yang waktu itu berkuasa di daerah bangsa Romawi. Jadi di antara hasil kekuasaan yang terpenting di masa Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu membangun ibu kota yang bagus, ya. Dan di sini juga perlu kita ketahui, ya, bahwa kita melihat ibu kota itu punya peran penting di sisi keamanan. Makanya kalau kita lihat penguasa-penguasa Muslim baik di masa Khulafaur Rasyidin maupun Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu kalau kita lihat posisi-posisi ibu kota yang khususnya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu pada posisi-posisi yang sifatnya dicari yang agak lebih ke tengah. Di masa Umar bin Khattab itu dia berusaha tidak ada wilayah-wilayah yang sempat bisa terputus oleh sungai atau laut. Nah, makanya di masa Umar bin Khattab tidak mau dia melanjutkan membuka wilayah baru yang akan terpisah dengan wilayahnya dengan laut atau sungai. Taib, jadi kita tahu bahwa mula dibangunnya kota Baghdad adalah yang sampai hari ini, ya, kalau kita baca dalam sejarah dunia, Baghdad itu punya keunikan dan yang begitu banyak sekali berbagai sejarah, ya, yang melekat pada kota Baghdad. Dan dia merupakan dalam sejarah Islam salah satu kota ilmu yang masyhur. Sehingga kalau kita lihat karya Khatib Al-Baghdadi yang menulis Tarikh Baghdad, itu sekian ribu ulama pernah mampir dan belajar menjadi kota ilmu di situ. Ya. Nanti akan kita sebutkan di mana juga menjadi peradaban Islam. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur ini juga mulai pengembangan dari segi ilmu, pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan yang bidang agama saja, juga termasuk pengetahuan di bidang ilmu lainnya. Kemudian di masa tahun 141 Hijriah muncul sebuah arian namanya Riwandiyah, yang mereka memakai pemikiran akidah tanasuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama, mereka adalah dari bekas-bekas pengikut kaum Majusi. Nah, ini di antara hal yang muncul, yaitu aliran-aliran yang muncul dari segi akidah. Dan Mansur mengambil sikap tegas terhadap mereka dan dapat menumpas mereka. Kemudian, pada tahun
141 Hijriah juga, Al-Mansur mengirim pasukan dan berhasil membuka wilayah baru Tabaristan. Tabaristan daerah yang kita tahu ya, Kazakhstan, Uzbekistan, daerah-daerah yang di pinggiran Rusia yang pernah menjadi wilayah Soviet ya. Kemudian di masa Al-Mansur ini juga tahun 143 Hijriah mulai pengumpulan mengarang kitab. Ya, kita tahu sejarah penulisan ilmu ini, yang mana orang-orang Oriental mencoba untuk mengotak-atik dan mengatakan, masuk dari sisi penulisan ilmu ini, mereka katakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan sudah terlambat, juga hadis sudah terlambat. Padahal mereka tidak melihat bagaimana kitab Taurat dan Injil itu baru dikumpul pada abad ke-4 Hijriah. Ya, kepada 4 sebelum miladi, abad setelah wafatnya Isa, ya, baru ada penulisan Injil, ditemukan Injil banyak sekali. Tetapi mereka mencoba juga dengan sistem yang sama, pengkajian sejarah penulisan Injil dan Taurat itu mereka coba juga. Ya, kalau kita lihat sejarah penulisan Taurat itu, ya, itu sangat terlambat sekali. Ya, bahkan pada penulisannya yang nuskha Yunaniyah dan nuskha Ibriyah, Al-Masuriyah, dari nuskha Taurat yang ada, yang kalau nuskha Yunaniyah yang dipegang oleh kaum Protestan dan nuskha Masuriyah itu dipegang oleh Katolik Ortodoks. Ini itu ditulis kapan? Sudah berabad-abad setelah wafatnya Isa dan juga Musa alaihissalam. Nah, ini mereka mencoba mengangkat isu itu untuk dijadikan ke Islam. Kita tahu bahwa kalau Al-Quran sudah dibukukan di masa Rasulullah SAW, sudah ditulis, memang belum terbukukan. Ya, beda antara ditulis dengan dibukukan. Tapi sudah terkumpul di satu tempat. Kemudian dibukukan di dalam satu bundel, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian tulang lagi pengulisannya di masa Utsman bin Affan. Adapun hadis-hadis Nabi SAW memang belum terkumpul dalam dibukukan belum, tapi ada yang mencatat. Banyak ya catatan-catatan hadis, dan secara resmi baru diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Imam Az-Zuhri, ya, Muslim bin Syihab Az-Zuhri, memerintahkan untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW, membukukannya. Nah, kemudian berlanjut penulisan ilmu itu, pembukuan ilmu ini pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini pada tahun 143 Hijriah. Ya, syara'a ulama Islam fi hadzal asr fi tadwinil hadis wal fiqh wat tafsir. Mulailah ulama Islam pada masa ini, yaitu mengarang, membukukan hadis-hadis, juga hal-hal yang berkaitan dengan fikih dan tafsir. Di antaranya seperti Ibnu Juraid, seorang ulama di Mekah, ya, Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta di Madinah, kemudian Al-Auza'i di Syam, Ibnu Abi Arubah, wa Hamad bin Salamah ghairihima bil Basrah, ya, wa Ma'mar bil Yaman, itu ada kitabnya Al-Ma'mar, wa Ibnu Rashid, wa Sufyan Ats-Tsauri bil Kufah, wa Sanaf Ibnu Ishaq Al-Maghazi, ya, mulailah muncul kitab-kitab. Jadi Islam itu sudah lebih dahulu ya memiliki dengan istilah pengumpulan, pencatatan ilmu atau pembukuan ilmu. Lebih dahulu ya. Barat masih dalam keadaan gelap gulita waktu itu. Tetapi Islam sudah memiliki. Apalagi seperti pertama sekali kitab hadis yang sangat populer, itu kitab Muwatta Imam Malik ya. Kemudian Abu Hanifah juga mengarang kitabnya Fiqhul Akbar dan juga beberapa kitab lainnya ya. Summa ba'da yasir sanaf Hisham wal Lais wa Ibnu Luhai'ah, mereka semua mengarang kitab Ibnu Mubarak, Abu Yusuf wa Ibnu Wahab. Wa kasura tadwinul ilmi wa tabwibuhu, sehingga banyaklah ilmu-ilmu yang sudah dibukukan dan juga disusun ya. Kemudian juga waduwinat kutubul Arabiyah walau tarikh, dan juga termasuk dalam itu bukan ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu hadis saja, termasuk juga ilmu bahasa Arab ya, kemudian sejarah, tarikh ya, sejarah wa iyyamun nas. Wa qabla hadzal asr kana imma yatakallamuna min hifzihim, tetapi sebelum itu mayoritas para ulama hanya melalui hafalan ya. Kemudian yarwun al-ilm min sahifah sahihah ghair martabah, atau mereka meriwayatkan dari catatan-catatan yang mereka tulis dari guru-guru mereka, tetapi belum tersusun. Yang umpamanya hadis-hadis tentang taharah dikumpulkan dalam satu bab, hadis-hadis tentang wudu satu bab, belum tersusun. Begitu. Ghair murattabah, mubawwabah. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian wakan al-mansur awal, kemudian juga terjadi di sini penjelasan
Pada tahun 146 Hijriah itu Mansur mengirim pasukan untuk menaklukkan pulau Kubrus, ya, salah satu daerah dari Bizantium atau Romawi. Pada tahun 147 juga itu Mansur memecat, ya, pamannya Isa bin Musa dari wilayatul Ahd yang sebelumnya sudah ditunjuk untuk sebagai pelanjut kekuasaan oleh saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Dia pecat dari putra mahkota istilahnya. Wa kana Safa ahida ilaihi min ba'dil Mansur. Padahal sebelumnya saudaranya Abu Abbas As-Saffah telah menunjuk Isa bin Musa ini sebagai pelanjut setelah Al-Mansur, ya, pelanjut kekuasaan setelah Mansur, ya, atau sebagai putra mahkota. Kemudian setelah itu Al-Mansur menunjuk anaknya Al-Mahdi untuk sebagai penerus kekuasaan atau sebagai waliul ahd. Pada tahun 148 Hijriah, semua wilayah-wilayah kekuasaan Islam tunduk semuanya dalam bawah pemerintahan kekuasaan Mansur, ya. Yang kecuali yaitu yang kita sebutkan tadi, Jaziratul Andalus, karena itu dikuasai oleh Abdurrahman bin Mu'ayyah Al-Mawi Al-Marwani. Taib. Kemudian pada tahun 147 Hijriah baru selesai pembangunan yaitu kota Baghdad. Jadi dimulai pada tahun 140, hampir 7 tahun membangun kota Baghdad itu, ya. Taib. Ada beberapa cerita tentang Abu Ja'far al-Mansur ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya bahwa Abu Ja'far al-Mansur kana yarhalu fi talabil ilmi qabla al-khilafah. Dia adalah termasuk orang pernah berkelana dalam menuntut ilmu sebelum menjabat kekuasaan, yaitu khilafah. Kemudian dia masuk kepada suatu tempat, ya, rumah, qubida alaihi sahibur ras. Jadi ditangkap dia, ya. Kemudian dia meminta tebusan 2 dirham. Ya. Lalu dia nyatakan, khali anni fa inni rajulun Bani Hashim. Ya, lepaskan saya ini dari suku Bani Hashim. Kemudian zin dirhamain, diminta lagi, beri 2 dirham. Kemudian lepaskan saya ini dari keturunan paman Rasulullah SAW. Kemudian sampai pada akhirnya dia menyebutkan saya ini orang yang tahu tentang fikih dan faraid. Kemudian diminta terus dia agar menebus dirinya, ya. Kemudian karena dia harus menebus dirinya, walizma jam'amal, ke akhirnya dia berusaha untuk mencari penebus dirinya yang dia ketika masuk suatu tempat tadi dia dipajak begitu, ya. Dan akhirnya dia berusaha untuk membayar, tidak bisa dilepaskan oleh orang tersebut ketika dia tertangkap dalam suatu perjalanan menuntut ilmu. Kemudian juga diriwayatkan Al-Mansur pernah berkata, ya, al-khulafa arba'atun. Dia kata dia, khulafa yang benar khalifah ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, wa Utsman dan Ali. Wal muluk arba'ah. Sedangkan penguasa raja adalah 4, Muawiyah, Abdul Malik, wa Hisham wa ana, katanya. Dia menyebutkan Muawiyah, Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dakhaltu ala Abi Ja'far al-Mansur faqala man afdal ba'da Rasulullah SAW. Jadi di sini melihatkan bahwa dia adalah mencintai para sahabat dan khulafa rasyidin dan juga mencintai Bani Umayyah. Jadi termasuk dia memuji di sini, ya. Makanya diriwayatkan dari oleh Malik bin Anas tentang Al-Mansur ini bagaimana pandangannya terhadap khulafa rasyidin. Apakah dia mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau bagaimana? Di sini Abu Ja'far Mansur bertanya kepada Anas, man afdalun nasi ba'da Rasulullah, siapa manusia yang terlebih afdal setelah Rasulullah SAW? Qultu Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Asabta, kata Abu Ja'far al-Mansur, engkau benar jawabannya, wa dzalika ra'i Amirul Mukminin, dan itulah pendapat Amirul Mukminin. Ini yang dimaksud adalah ingin jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan adanya semacam gap antara para sahabat dan keluarga Rasul. Sebenarnya tidak ada. Kita lihat di sini, ya, Abu Ja'far al-Mansur adalah bagian dari Ahlul Bait Rasulullah SAW.
ya, karena dia adalah Bani Hashim, tetapi tidak pernah ada terlontar ataupun hal-hal yang diwayatkan dari dia mencela para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia juga memuji Muawiyah, ya, Abdul Malik dan Hisham. Nasihat Mansur untuk anaknya Al-Mahdi disebutkan sini. Diwakilkan dari beberapa jalan bahwa Mansur berkata kepada anaknya Al-Mahdi, "Wahai ya Abu Abdullah, wahai anakku." Ya, Abu Abdullah dia memberi kunyah kepada anaknya Abu Abdullah. Al-khalifatu la yasluhu illa taqwa. Seorang pemimpin khalifah tidaklah akan membuat dia baik atau berkuasa, ya, dalam kekuasaannya berbuat baik illa taqwa, kecuali dia harus seorang yang bertakwa. Dimaksud ini sini memerintahkan kepada anaknya, kalau kamu nanti berkuasa, jaga hal, yaitu yang penting kamu jaga adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian wasultan la yuslihuhu illa ta'ah. Kemudian kekuasaan itu juga tidak akan bisa jalan ya kecuali adanya ketaatan dari rakyat kepada penguasa. Jadi di sini disebutkan oleh beliau, seorang pemimpin itu khalifah tidaklah akan berjalan baik kecuali seorang khalifah itu orang yang bertakwa. Kemudian kekuasaan itu juga tidak akan bisa berjalan baik kalau rakyatnya tidak taat kepada pemimpinnya. Wa ra'iyatu la yusluha, dan rakyat pun tidak akan menjadi baik illal adl, kecuali keadilan. Ini kalimat-kalimat yang dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin yang dia pernah menjadi pemimpin, yang dia merasakan apa yang dibutuhkan oleh dia, oleh rakyatnya, dan juga oleh kekuasaannya. Jadi walaupun kalimat ini kayaknya sepele, mestinya mendapat suatu pesan bagi kita. Seorang pemimpin, biar kepemimpinannya itu diberi taufik berkah oleh Allah SWT, mesti dia harus bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana bentuk ketakwaan kepada Allah SWT? Maka dia harus, terutama hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah. Dia membekali dirinya dengan ilmu agama, itu yang penting dulu. Ya, kemudian mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Allah pada rakyatnya. Ya, karena yang terbaik, yang tahu bagaimana yang terbaik untuk manusia adalah pencipta manusia itu sendiri. Maka itulah pemimpin yang bertakwa. Kemudian kekuasaan itu tidak akan berjalan kalau rakyatnya nggak bisa taat kepada penguasa. Jadi ini timbal balik, bukan hanya dituntut penguasa saja baik, kalau rakyat tidak baik juga nggak akan jalan. Sebaliknya juga begitu. Ya, rakyat baik kalau penguasa juga tidak baik juga tidak akan jalan kekuasaan, tidak akan menemukan sebuah keadilan, ketenteraman di dalam sebuah negara. Kemudian rakyat itu juga tidak akan baik kalau tidak diperlakukan dengan adil, kata dia. Ini nasihat-nasihat ini berulang-ulang. Kita tidak mengupas dalil-dalil daripada Al-Quran Sunnah. Wajibnya kita harus berlaku adil, banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya 7 jenis orang yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Ya, di mana tiada naung kecuali naung Allah SWT di saat di padang mahsyar, umpamanya yang penuh panasnya matahari segala macamnya. Di antaranya yang mendapat naungan Allah adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Nah, oleh sebab itu sekarang bagi kita, ya, bagi kita sekarang yang memiliki posisi-posisi, yang memiliki kekuasaan, bagi kita yang sekarang beri amanah oleh Allah SWT, mendengarkan nasihat-nasihat ini. Orang-orang yang sudah pernah berkuasa dan dia mengetahui apa kelemahan-kelemahan dalam kekuasaan yang dia rasakan. Maka dia katakan rakyat itu tidak akan baik kalau tanpa diperlakukan dengan adil. Jadi kalau penguasa pemimpin meminta rakyatnya, tenanglah kalian, beginilah kalian. Tapi kalau berikan keadilan, insya Allah mereka akan berlaku dengan baik, akan taat sebetulnya. Yang ketaatan itu ini juga ada timbal balik. Kalau penguasa minta taatnya rakyat kepada dia, dia harus menunjukkan keadilan, amanah dalam berkuasa. Kemudian seorang rakyat, ya, kalau ingin aman, tentram, taati pemimpinnya. Tentu ketaatan itu seperti mana terbatas seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kata nasihatnya ini, Al-Mansur ini kepada putranya, wa aulan nasi bil afwi aqdaruhum 'alal uqubah. Manusia yang paling pantas untuk memaafkan itu orang yang paling bisa melakukan sebuah hukum kepada orang lain. Di saat dia punya kesempatan untuk menghukum, untuk membalas dendam, saat itu dia memaafkan. Subhanallah, ini akhlak, ya. Ini melihatkan kita tadi kan mendengar bagaimana dia juga belajar ke ulama, dia juga punya ilmu, ya. Dan nasihat-nasihatnya sangat menyentuh sebetulnya, ya. Ini barangkali sebagai pemimpin, penguasa, gubernur, bupati, apapun menteri, dia mendengar hal-hal seperti ini, ya, bahwa bagaimana seorang pemimpin itu
ya, sifat yang paling tepat bagi dia adalah pemaaf terhadap rakyatnya yang keliru, yang salah. Maka dia katakan, manusia yang paling pantas untuk memaafkan yang lain itu adalah saat dia sangat mungkin untuk membalas kejahatan orang kepada dia, dan dia maafkan. Inilah yang paling pantas untuk memberi maaf orang lain. Wa anqasun nasi akal man zalama man huwa dunahu. Subhanallah. Manusia yang paling kurang akalnya adalah yaitu orang yang menzalimi orang yang di bawahnya. Ya, karena dia bawa dihina, subhanallah. Ini subhanallah, kata-kata memang muslim. Manusia yang paling kurang akal itu adalah, kalau bahasa kita mungkin bahasa yang paling kasarnya mungkin, manusia yang paling kurang ajar, manusia yang paling kurang akalnya itu adalah orang yang menzalimi orang yang di bawahnya. Ya, sebagai pimpinan menzalimi karyawannya, orang tua menzalimi anaknya, maksudnya orang di bawahnya dia ditindas. Ini orang yang paling kurang akalnya ini, gitu. Ya. Dia sudah dibawa, ditindas lagi. Ya, semakin terperosoklah kehidupannya dia. Subhanallah, kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang berilmu ya membuah sebuah inspirasi, nasihat-nasihat yang sangat dalam pada diri kita. Jadi dia sebutkan di sini manusia yang paling kurang akalnya itu adalah yang menzalimi orang yang di bawahnya dia. Kemudian ingat lagi tadi adalah manusia yang paling pantas untuk memaafkan adalah ketika dia saat bisa membalas kejahatan orang lain atau saat dia mampu memberikan hukuman. Baik. Kemudian juga dinasihatkan oleh dia kepada anaknya. La tabramanna amran hatta tufakkir fi. Jangan engkau melaksanakan sebuah tindakan sebelum berfikir akibat dan efek sampingnya bahasa kitanya. Sebelum berfikir dulu, jangan terburu. Jangan lakukan sesuatu sebelum. Fa inna fikratal aqil mir'atuhu ya turihi qabihahu wa husnahu. Karena perenungan seorang berakal itu adalah bagian kaca baginya akan melihat kekurangan dan kebaikan. Ini berfikir, dan dia bagaikan kaca bagi dia untuk membanding mana yang baik dan buruk. Kemudian dia nasihatkan lagi kepada anaknya. Ai bunayya, wahai anakku, istadim ni'mata bisyukur. Jagalah nikmat itu dengan syukur. Subhanallah, ini jelas banyak dalil-dalilnya ya bahwa nikmat itu kalau ingin langgeng atau disyukuri. Nikmat itu kalau ingin langgeng disyukuri. Ini kalimat singkat padat maknanya ini. Ya. Bagaimana nikmat itu apa saja bentuknya? Ya, mendapat istri yang solehah, mendapat suami yang baik, atau mendapat nikmat anak yang baik semacam. Ya, disyukuri. Ya, kalau ingin nikmat harta, rezeki segala macam yang diberikan Allah, jika kali nikmat itu ingin langgeng, ingin bertahan, bersyukur, kata nasihatnya siapa? Abu Mansur kepada anaknya. Ya. Wal maqdiratu bil af. Nah, ini sama dengan nasihat sebelumnya, itu orang yang mampu dia suka memberi maaf. Maksudnya mampu memberikan hukuman tapi yang diberi adalah maaf. Wa ta'atu bit ta'alluf. Kemudian untuk supaya rakyat ketaatan mau taat seorang rakyat kepada pemimpinnya bit ta'alluf, dengan berlemah lembut, dengan memperbaiki berlemah lembut kepada rakyatnya. Wan nasr bit tawadu, yaitu warahmatul linnas, dan kemenangan itu adalah dengan bertawadhu dan berkasih sayang terhadap manusia yang lain. Ini di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Mansur kepada putranya. Tentu ini juga bagi kita ya sebagai orang tua terinspirasi untuk menyampaikan nasihat seperti ini kepada anak-anak kita, dan juga anak-anak juga mendengar bagaimana nasihat seorang ayah yang dia itu ada khalifah kepada anaknya. Taib. Pada satu kali ya dibawa kepada Mansur orang yang sudah siap untuk dihukum. Pada Abi Rajulin wa ada Abi Saif. Ya. Jadi dari Mubarak bin Fadalah ini menyebutkan ada seorang sudah siap untuk dihukum pancung di hadapan bawa kepada Mansur. Jadi Abu Ja'far Mansur. Faqala al-Mubarak. Mubarak ini yang berkata, boleh jadi ini adalah sekretarisnya atau di antara koleganya yang duduk di sekitarnya Al-Mansur. Ya Amirul Mukminin, Sami'tul Hasan yaqul, qala Rasulullah SAW. Ya. Dia sebutkan di sini, aku mendengar ya Hasan, jadi Hasan bin Ali, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, apabila hari kiamat, qama munadin min indillah yunadi, akan ada yang seorang yang dari sisi Allah memanggil, liyakumul ladzina ajruhum 'ala Allah,
hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya akan diberikan Allah. Fala yaqumu illa man afa. Tidak ada yang berhak berdiri saat itu kecuali orang yang memberikan maaf. Ini. Faqala Mansur khallu sabilahu. Kemudian Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mengatakan biarkan dia, tidak jadi dihukum dengan hukum yang dihukum di pancung. Ini bentuk praktek bagaimana yang dia katakan tadi ketika sudah saat mampu, ya. Bahkan disebutkan di sini riwayat lain menyebutkan bahwa yang didatangkan ini adalah orang-orang yang melakukan kudeta, melakukan kesalahan-kesalahan yang berhak untuk dihukum, tetapi dia berikan maaf. Kemudian Abu Mansur akhraja anil Asma'i qala utiya bil Mansur bi rajulin yu'aqibuhu. Dibawa kepada Mansur seseorang sudah siap untuk dihukum. Lalu dia berkata, ya Amirul Mukminin, al-intiqam adlun. Lalu orang tadi berkata kepada Abu Ja'far al-Mansur, ya membalas dendam itu melakukan sesuatu yang dengan adil, keadilan. Ya, membalas sesuai dengan setimpal itu keadilan, kata orang ini. Wa tajawuz fadlun, tetapi memberikan maaf itu sebuah kemuliaan. Nah, keadilan kemuliaan. Membalas dengan setimpal keadilan. Tetapi memaafkan itu adalah kemuliaan. Wa ana nu'idul amir billahi ayarda li nafsi bi awqasin nasibain. Kami ya memohon kepada Allah agar Allah melindungi amir ini mengambil hal yang paling kurang duna ayyuluha arfa darajatain, dan tidak sampai pada tingkat yang lebih mulia. Ya, maksudnya dia bi awqas yang paling sederhana dari dua sifat tadi. Ya, adil atau kemuliaan. Nah, lalu dengan kata kalimat itu Abu Ja'far al-Mansur fa'afa anhu, memaafkan. Jadi subhanallah ya, kelihatan penguasa-penguasa itu kadang-kadang tersentuh dengan nasihat kata-kata yang sangat penuh hikmah gitu. Ini menunjukkan kebaikan kepribadian orang tadi itu. Kebaikan pribadian Abu Ja'far al-Mansur ini, sehingga beberapa kisah ini menunjukkan bagaimana dia hanya disebutkannya sebuah kalimat-kalimat yang mengatakan kalau membalas dengan setimpal itu keadilan, tetapi kalau memaafkan itu adalah kemuliaan, maka itu disebut oleh dia, kami mohon amir kami jangan diberikan yang hal yang lebih rendah dari dua hal itu, ya, tapi berikan keutamaan kepada amir kami. Maka dia pilih hal yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya sikap-sikap yang contoh-contoh ya dalam kehidupan pemimpin kaum muslimin dahulu, ya. Kemudian dalam sebuah kisah dikatakan Abdul Salam bin Harb bahwa Mansur ba'asa ila Amr bin Ubaid faja'ahu fa'amara bimalin. Jadi ada Mansur yang mengirim kepada Amr bin Ubaid, dan kemudian datang lalu dia memberikan harta. Lalu Amr bin Ubaid ini tidak mau menerimanya. Faqala al-Mansur wallahi la taqbalannahu. Ini juga al-Mansur mesti memberi hadiah, ya. Demi Allah sungguh engkau akan menerima, harus engkau terima, itu maksudnya. Faqala wallahi la aqbaluhu. Ini juga bersumpah, demi Allah saya tidak mau menerima hadiah ini. Faqala Ahlul Mahdi, anaknya, putranya berkata kepada siapa? Amr bin Ubaid ini, qad halafal mu'minin. Sungguhnya mu'minin sudah bersumpah harus diterima. Faqala Amr bin aqwa ala kafaratil yamin min ammik. Jadi katakan dijawab oleh, sungguhnya Amr bin Ubaid itu lebih mampu membayar kafarat daripada pamanmu. Ya. Kemudian Mansur berkata lagi kepadanya, sal hajataka. Nah, silakan sekarang minta apa kebutuhanmu. Ya. Qala as'aluka alla tad'uni hatta atika. Aku mohon kepada engkau, jangan engkau manggilku sampai aku datang. Wala tu'tini hatta as'aluk. Jangan engkau beri kepada aku kecuali aku sudah minta. Faqala alimta anni ja'altu hadha wa li ahdi. Ya. Sudahkah engkau tahu bahwa ini aku telah mengangkat anak putraku ini sebagai wali ahd, maksudnya putra mahkota yang akan menggantikan setelah itu. Ya'til amru yaum ya'tihi wa anta mashghul. Ya. Jangan pada hari yang engkau datang dia berkuasa dan engkau saat itu sedang sibuk. Kemudian coba lihat seorang qadi mengembalikan Al-Mansur ini menasihati khalifah Al-Mansur. Ya. Sawar menulis kepada Mansur bin Abdullah Qadi Basra, ya, disebutkan di situ, tolong engkau lihat tentang suatu tanah, bagian itu maksudnya suatu kaplengan atau suatu bagian tanah, di situ ada terjadi perselisihan siapa pemiliknya.
Yatakhasam fulan wal qa'id wa fulan tajir. Jadi ada pedagang, ada seorang seorang kita ini pejabat di sisi tentara lagi itu ya, ataupun ya pemimpin peleton atau semacam jenderal lah kalau bahasa kita sekarang ya, berbeda pendapat dengan berselisih tentang suatu tanah, wilayah tanah. Nah, lalu di kata Mansur ini, itu tanah serahkan kepada pejabat ya, tentara itu, pejabat ataupun pasukan itu. Ini pasukan ini, seorang kepala pasukan. Lalu siapa nih Sawar ini membalas, qadhi ini membalas. Katanya qad qaman indi annaha litajir. Tapi ada bukti bahwa ini milik si pedagang. Ya, tidak akan mungkin saya serahkan kepada qaid ini, kepada pejabat ini, kecuali dengan ada bukti. Lalu Mansur menjelaskan lagi, serahkan saja sama pejabat itu. La tatba'ana ila qaid. Kemudian Sawar membalas lagi, wallahi la ilaha, dan dia balas lagi nih, saya tidak akan mungkin menyerahkannya, mengambilnya dari pedagang, kecuali dengan adanya bihaqin, kecuali dengan cara yang benar. Kemudian falamma ja'ul kitab qala mala'tuha wallahi adlan sara qudati tarudduni ilal haq. Jadi setelah datang kepadanya jawaban dari qadhi tadi kepada Abu Mansur Al-Ja'far, ya, engkau telah mengisi wilayah kamu dengan keadilan, demi Allah dengan keadilan, sehingga engkau berani menolak keputusan, dan engkau kemudian sarak qudati, jadi jadilah para hakimku mengembalikan aku kepada kebenaran. Nah, ini bagaimana ya qadhinya yang baik membuat khalifahnya juga baik. Tapi kalau qadhinya tadi tidak baik, ya terpengaruh dengan pemimpinnya yang tidak mengerti tentang persoalan di bawah dan membuat zalim, ya demi menjaga kejabatan, ya mungkin saja dia terima, ya kan, sebagaimana kondisi di sebagian yang dialami oleh ya, pada kejadian, di sebagian kejadian lah di bangsa kita ini, ya sudah jelas ini hak si fulan, lalu ada si fulan yang meminta, ya diberikan dengan alasan karena ini keputusan yang sudah dari atasan. Tapi subhanallah, inilah pentingnya para pejabat-pejabat yang mengerti, yang saling menasihati, yang dia berani mempertahankan kebenaran walaupun taruhannya adalah jabatannya dia sendiri. Maka qadhi ini melihat dia nggak mau patuh pada khalifah. Para khalifah sudah dua kali ya berikan itu kepada pejabat. Ya, kata jawaban dari qadhinya nggak mungkin kecuali ada bukti. Dan sedangkan bukti nggak mungkin saya mengambil dari pedagang ini kecuali dengan cara yang benar. Ya, lalu akhirnya ketika dibalas oleh qadhinya lagi, disebutkan sungguh qadhiku ya telah mengembalikanku kepada kebenaran, kata Abu Ja'far Mansur. Taib. Banyak sebetulnya kisah-kisah yang bagus ya dalam kehidupan Al-Mansur ini, ya, sebagai bagaimana keadilan dia, walaupun terdapat juga kelemahan-kelemahan pada dirinya, terutama dalam menyikapi di antara lawan-lawan politiknya, ya, kadang-kadang terjadi dalam riwayat kelihatan adanya kezaliman-kezaliman. Taib. Ada satu perkara, satu nasihat, ketika Mansur ini diinggapi lalat, diusir, diinggapi lagi. Lalu dia bertanya kepada seorang ulama, Muqatil bin Sulaiman. Ini ma'ruf Muqatil bin Sulaiman. Lalu Mansur bertanya, lima khalaqallahu dzubab. Apa hikmahnya Allah menciptakan lalat ini? Jawaban daripada Muqatil bin Sulaiman ini sangat tajam sekali, dikatakan liyudhilla bihi al-jabbarin, untuk menghinakan orang-orang yang penguasa yang sombong, sehingga diinggapi lalat gitu. Jadi ini diantara kehidupan-kehidupan
Jika pemimpin dekat dengan para ulama, insya Allah dia mendapatkan pesan-pesan, nasihat-nasihat yang lurus. Bukan ulama-ulama yang mencari jabatan, yang berani menjual iman dan memutarbalikkan fakta dan fatwa demi untuk mendapatkan kedudukan dan harta. Ini tidak bukan itu maksudnya. Kita lihat para ulama-ulama yang dekat dengan Mansur ini bukan, ataupun qadhinya pun tidak mau disetir, artinya jika hal itu tidak sesuai dengan aturan Allah ya dan ajaran agama Islam, mereka berani memberikan bantahan ya, sehingga tetap berjalanlah khalifah itu dalam jalan yang lurus. Nah, ini dibantu, namanya saling membantu dalam meluruskan. Demikian ya yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat inspirasi baik bagi kita ya. Kemudian ya. Wafatnya Mansur, di akhir khalifahnya dia menunjuk putranya Al-Mahdi yang insyaAllah akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Anaknya Al-Mahdi. Demikian untuk pembahasan kali ini. Ya, Al-Mansur wafat di tahun 158 Hijriyah ya, dan kemudian telah meninggalkan memantapkan pondasi kekuasaan Bani Abbasiyah karena wilayah-wilayah sudah bersatu dan juga berhasil membangun ibu kota yang besar dan berperadaban, yaitu kota Baghdad ya. Demikian pembahasan kita kali ini dan kembalikan kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk memudahkan kita bisa memahami setiap pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang bertanya seputar pembahasan. Baik, untuk penelpon yang pertama silahkan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana ini? Sama Ibu hamba Allah. Ibu hamba Allah. Ibu hamba Allah, mohon maaf dikecilkan dulu ya volume televisinya, soalnya ibu suaranya mengganggu kami dalam menyimak pertanyaan dari ibu ya. Dikecilkan dulu. Ibu cukup mendengarkan melalui garing telepon. Ya, silakan. Iya, dari hamba Allah ya. Ya, silakan. Di Pandeglang. Ya. Saya mau bertanya Ustaz. Ini kan orang Kristen itu ya tidak suka berselisih kalau hari Natal gitu ya. Tapi kalau Islam suka berselisih aja. Karena itu mah orang Kristen punya pemimpin ya, yaitu Paulus. Tapi kenapa agama Islam tidak punya pemimpin gitu? Ya. Sudah, itu aja cukup. Ya, satu lagi Ustaz, boleh? Sudah cukup satu saja pertanyaan ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Terima Ustaz. kasih ya. Ya. Mohon penjelasannya ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ibu tahunya orang Kristen itu tidak berselisih? Mereka terbagi ke dalam 72 golongan kata Rasulullah SAW. Dalam kitab Injil saja mereka sudah berselisih. Kalau orang Protestan itu memakai namanya Nuskhah Yunaniyah, yaitu berapa pasal atau dalam asfar istilahnya ataupun babnya itu berbeda, yaitu sekitar 39 bab. 9 pasal atau 9 kitab atau surat dalam bahasa kita Al-Qur'annya. Sedangkan ada lagi kitab Injilnya yang lain, yaitu atau dalam Tauratnya ya, Al-Ahdul Qadimnya itu disebut Ahdul Qadim atau Perjanjian Lama, itu berbeda dengan Ortodoks dengan Katolik. Katolik memakai Nuskhah Al-Masuriyah namanya. Itu jumlahnya berapa? 46. Beda. Berbeda-beda mereka, syariat-syariat mereka juga beda. Itu yang mengikuti Vatikan itu Katolik, ya. Ortodoks bukan ke situ ibu kotanya. Ortodoks adalah ke Askandaria. Disebut dengan itu adalah itu Kristen ketimuran, ya. Kemudian Protestan beda lagi. Jadi barangkali kesempurnaan ibu nggak tahu
Tidak, justru perpecahan di luar Islam, di agama lain jauh lebih besar daripada agama Islam. Tempat ibadah mereka saja beda-beda. Ini ya, dalam satu kesempatan bisa kita lihat ya, kalau masjid satu saja dibangun, kalau di suatu pemerintahan daerah kadang-kadang ada dibangun berdekatan antara gereja dengan masjid. Gerejanya ada 3 itu, berbeda-beda. Ya, kalau Islam satu masjid saja. Ya, Jumat Islam satu saja. Jadi itu suatu komentar yang tidak benar kalau dikatakan Islam berbeda-beda, karena perbedaannya berdasarkan melihat bulan, dan perbedaan itu bukan hal yang memecah belah. Jadi jangan dipahami ada perbedaan itu harus berpecah belah. Setiap perbedaan tidak mesti harus pecah belah, ya. Tetapi memang yang dilarang itu adalah berpecah belah, bukan berbeda yang dilarang kita. Berbeda itu sudah banyak perbedaan-perbedaan, sahabat pun berbeda pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah. Nah, apa hal-hal perbedaan yang membawa pecah belah? Perbedaan-perbedaan yang pada prinsip yang sudah merupakan pokok-pokok dasar dari ajaran Islam itu ya menimbulkan perpecah belahan. Jadi seharusnya perbedaan dari masalah hari raya itu tidak menimbulkan pecah belah. Kenapa? Karena ada keputusan Islam yang tidak mengikuti, umat Islam itu yang tidak mengikuti aturannya. Umpamanya, Islam itu menentukan bahwa keputusan penentuan hari raya itu bukan pada ormas. Kita di Indonesia ini kembali kepada ormas. Nah, ini sudah salah ini. Ya. Penentuan hari raya di Indonesia itu kan oleh ormas. Kalau di dalam Islam itu bukan. Penentuan kapan hari raya itu terletak pada penguasa. Hak total penguasa. Ya. Itu bukan ketentuan ormas. Di kita enggak. Punya, seakan-akan ormas itu sudah suatu aliran sekarang di Indonesia ini. Masing-masing fanatik dengan ormasnya. Masing-masing seakan-akan kalau tidak begini dia bukan aliran ini. Ya, kalau tidak ini bukan ormas ini. Saya akan membuat ajaran sendiri. Padahal kalau kita lihat pendiri ormas itu sendiri menghargai perbedaan pendapat. Kalau dari NU itu jelas dia mengakui 4 mazhab semua. Tidak ada mengatakan mazhab NU resmi harus Syafi'i. Jelas itu disebutkan. Bukan sekarang itu disebutkan bahwa NU pendirinya menyatakan bahwa mereka menghargai mazhab yang 4. Itu jelas sekali. Dan gitu, kalau Muhammadiyah juga demikian. Tidak, harusnya kita tidak fanatik. Tapi kita kembali kepada petunjuk para ulama-ulama yang telah menentukan bagaimana. Ya, jadi penentuan hari raya itu kebijakan total di tangan penguasa, ya, yang dibantu oleh para ulama. Kalau kita sudah ditentukan oleh Departemen Agama, mestinya semua umat Islam di Indonesia kembali pada ketentuan para penguasa. Karena melaksanakan haji, itu jihad, ya, lebaran, itu menentukan terletak pada penguasa. Ulama hanya tinggal memberikan penjelasan-penjelasan, pendukung data dan segala macamnya. Jadi karena kurangnya ilmu kita tentang Islam lah kita yang berpecah belah. Bukan Islam yang memecah belah. Kita yang salah memahami masalah-masalah seperti itu. Ya, demikian. Jadi kalau itu, masalahnya gampang. Ya, jangan pula sampai merendahkan. Oh, Islam berpecah belah hari rayanya, orang lain nggak pecah. Oh, justru umat lain itu lebih parah. Kitab suciannya beda-beda kok. Ya kan? Kemudian lama ibadah mereka juga beda-beda kok. Ya, jangan kita pelajari dulu agama kita. Kadang-kadang karena kekurangan ilmu kita tentang agama kita kenapa ya? Padahal tidak begitu sebetulnya. Karena yang tidak diamalkan, diperlihatkan tidak sesuai dengan tuntunan yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya akan terpecah belah kita. Maka kembali kalau tadi masalahnya hari raya, itu sebetulnya kita tidak perlu berbeda dalam satu negara. Karena memang ketentuannya para ulama fikih menjelaskan. Ya, lihat kitab apa saja, itu dibahas bahwa yang berhak menentukan hari raya itu adalah penguasa. Bahkan sampai-sampai ada penjelasan para ulama menentukan hari raya itu kalau seseorang melihat bulan dan hasil ru'yahnya tidak terima oleh penguasa, ya, mamanya sendiri, tidak 2 orang, pokoknya syarat diberikan untuk melihat bulan. Tidak cukup. Dia boleh berbuka tapi tidak boleh berlebaran pada hari itu dan dia harus ikut pada lebaran penguasa. Demikian penjelasan solusi-solusi. Cuman kita harus belajar dan ikuti penjelasan para ulama dalam masalah ini. Tidak ngotot atas pendapat pemimpin guru-guru masing ormas kita. Insya Allah umat ini bisa bersatu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dari Ibnu Abdurrahman dari Bogor. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi dikatakan untuk membentuk persatuan harus ditegakkan keadilan.
Di samping itu juga kita diperintahkan untuk meniti jalan yang lurus dari jalan-jalan yang bercerai-berai. Di samping itu kita diperintahkan untuk bersatu. Bagaimana pengertian keadilan dan persatuan dalam konsep Islam? Sementara yang kita hadapi dalam kenyataan banyak perselisihan, baik dalam umat Islam maupun di luar Islam. Kemudian ayat inil hukmu lillah itu pengertiannya bagaimana Ustaz? Di dalam negeri kita. Contoh, undang-undang kita, orang muslim itu, orang non-muslim bisa menjadi pemimpin. Sedangkan kita mengharamkan. Ini bagaimana pengertiannya? Itu saja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Dan ditunggu jawaban dari Ustadz secara langsung. Silakan Ustadz Fadal. Masalah persatuan perlu dipahami. Harus dipahami ada dua hal. Pertama, perintah untuk bersatu dalam agama adalah perintah syar'i. Perintah Allah Al-Quran dan Sunnah. Itu banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, wa'tasimu bil jami' wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum adam fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati akhwa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dalam surah Ali Imran itu jelaskan. Ya. Kemudian juga al-mu'min akhul mu'min. Ya, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa persatuan orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu atau bagai bangunan yang satu. Dalilnya jelas. Itu dalilnya. Dari mana kita menuju persatuan Ustaz? Tapi terpecah belah. Rasulullah SAW juga telah menggambarkan. Kenapa Rasulullah SAW mengaitkan kita akan terpecah belah umat ini? Sebelumnya beliau menyebutkan terpecah belah Yahudi, terpecah belah Nasrani. Itu namanya kabar tentang kauniyah. Dan Allah juga menjelaskan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuk. Mereka akan senantiasa berselisih kecuali orang yang berrahmat. Jadi harus dibedakan antara kenyataan itu adalah takdir kauni. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah takdir syar'i. Bagaimana kita sampai pada persatuan? Ya, ikuti perintah-perintah syar'i. Di antara perintah syar'i umpamanya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada pemahaman sahabat. Karena persatuan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu adalah persatuan yang ada pada masa Rasulullah SAW yang telah dibentuk dengan para sahabat, pemahamannya, akidahnya, ibadahnya, semuanya. Itu yang dimaksud. Persatuan di situ. Bukan kita buat, ini umat Islam berpecah belah, dibuat sebuah ormas untuk mempersatukan umat Islam. Ini hakikatnya memecah belah. Karena kita harusnya membaca umat Islam itu kepada jamaah yang sudah ada. Jamaah mana? Jamaahnya para sahabat, para salafus soleh. Jamaah yang para tabi'in yang sudah bergabung dengan sahabat. Itu yang dimaksud. Jadi perintah ayat-ayat bersatu di situ, bersatu dalam jamaahnya yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, dilanjut kepada sahabat, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Yang mereka berpegang dalam satu itu. Sebenarnya khairun nasi qarni, tsummal ladzina lahum, tsummal ladzina. Ini yang dimaksud. Maka kalau kita lihat perintah-perintah, kabar-kabar hadis yang menyatakan terpecah belahnya umat Islam itu selalu membawa masalah apa? Sahabat. Ketika hadis menyebutkan akan terpecah belah umatku ini 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya bagaimana golongan yang satu ini, ya maka kita mencari golongan satu ini, berusaha. Ya, nah kata Rasulullah, ma'ana la ashabi, selalu dibawa orang yang menjalankan Islam sesuai yang aku jalankan dan para sahabatku. Artinya sekarang apa? Memahami Al-Quran Sunnah itu sebagai pemahaman sahabat dan menentu akhlak mereka. Dan bagaimana mereka dalam berbeda pendapat itu kita tiru mereka. Di masa sahabat ada perbedaan pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah. Nah, kenapa berpecah belah itu ada dua sisi? Imma karena kita telah menyelisih manhaj dan akidah mereka. Yang kedua, atau ketika kita berbeda pendapat dijadikan sebagai hal-hal yang untuk memecah belah. Ya, tidak mendudukan posisi perbedaan itu dari mana. Sekarang ini ada menganggap perbedaan itu tidak perlu dibaca. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau perbedaan dalam masalah hal-hal yang pokok ajaran Islam, perlu dirinci, perlu disehati, perlu diperbaiki. Kalau perbedaan-perbedaan ijtihadiyah yang tidak ada dalil yang pasti, kemudian perbedaan pendapat dalam memahami dalil, ya itu nggak perlu saling fanatik, nggak perlu saling menghujat. Betul. Nah ini yang kita pahami. Maka untuk jalan untuk mempersatukan umat gampang. Ajak umat ini mengamalkan Islam sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Dan hari ini yang kita pertengkar. Apa yang kita pertengkarkan? Ya satu hal yang tidak pernah diamalkan sahabat kan. Coba lihat perbedaan kita yang menstop bangun masjid. Alasannya apa? Karena tidak ikuti acara begini, tidak mau begini, tidak mau begini. Pasti alasan-alasan yang tidak pernah diwajibkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah karena dia dilarang bangun masjid karena dia tidak sholat? Karena dia mempunyai bermaksiat? Atau bagaimana? Orang bangun masjid pasti untuk meramaikan masjid, segala macam.
Tapi toh kita lihat alasannya adalah hal-hal yang sepele. Masalah maulidan lah, masalah tahlilan lah, masalah yasinan lah, hal-hal yang sepele. Apakah itu rukun Islam? Apakah itu merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh Islam? Apakah itu disunahkan oleh Islam? Kita tanya sekarang. Kalau disunahkan pasti ada contoh dari sahabat. Nah, perkara inilah makanya Rasulullah SAW menyebutkan terpecah belah umat ini adalah karena meniru sikap umat Yahudi dan Nasrani tadi. Fanatik kepada orang Yahudi, fanatik kepada ulama-ulama mereka. Pendapatnya tidak ditimbang dengan dalil syar'i. Begitu pula kita hari ini pendapat fanatik kepada ormas dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu jalan untuk solusi mempersatukan adalah dengan kembali kepada pemahaman para sahabat dalam memahami hadis-hadis Al-Quran. Tapi ayat tadi dibacakan oleh orang tuh. Ketika orang membuat sebuah organisasi ormas tertentu, dia bacakan wala tatafarraqu. Jangan kalian pecah belah. Maksudnya apa? Jangan keluar dari ormas. Nah, ayat ini bukan ormasnya dia nih maksud ini. Ayat ini telah turun sebelum ada ormasnya. Ya, ada kelompok lagi buat kelompok lain. Nanti untuk mendoktrin pengikut dikatakan wala tatafarraqu, jangan kalian pecah belah. Maksud yang keluar dari ormasnya, kelompok yang telah dibuatnya. Ini akhirnya dia pecah belah. Karena ayat bukan dimaksud kelompok yang dibuat oleh dia. Maksudnya kelompok kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ini dimaksud ayat tersebut. Baik. Kemudian masalah hukum Allah. Iya. Hukum Allah ditegakkan. Tetapi mana hukum Allah yang paling poin untuk ditegakkan? Masalah kepemimpinan muslim dan non-muslim. Itu jelas. Ya, orang Islam punya prinsip sesuai jamalkan agama kita. Adapun prinsip yang dipakai di negara kita begini, tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan Islam, ya kita bisa memilih sesuai keinginan agama kita. Justru undang-undang juga memilihkan kita untuk menyampaikan agama kita, tidak ada pemaksaan di situ, ya kan? Karena undang-undang kita memberikan hak kepada agama lain. Kita kan berhak mengamalkan agama kita. Ya, kalau dikatakan di Indonesia ini sudah pernah saya bahas. Ya, jangan dianggap ketika suatu masalah itu tidak sesuai dengan hukum Islam, lalu dianggap semuanya batal, semuanya sholat tidak sah, berarti pemerintah ini tidak dianggap pemerintah kafir, taghut. Ini tidak begitu pemahamannya. Ya, memang banyak sekali. Banyak sebetulnya pelanggaran bukan di masalah pemimpin ini, ya. Sudah terjadi di masa para Khulafa Bani Umayyah dan Abbasiyah juga kalau kita lihat. Banyak pelanggaran dalam ajaran Islam. Tapi bukan berarti mereka itu keluar dari Islam. Selama pelanggaran itu bukan hal-hal yang disebut dalam Al-Quran atau Sunnah mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka kalau di Indonesia bisa dikatakan Islam tegak di Indonesia. Siapa bilang tidak tegak Islam di Indonesia? Ya, bisa sholat, bisa bangun masjid, bisa belajar agama, bisa haji, zakat, puasa, semua tegak. Tapi belum sempurna. Iya, belum sempurna. Jadi bukan berarti kenapa pencuri tidak potong tangannya, berarti tidak menegakkan hukum Islam. Iya, dalam masalah itu tidak menegakkan hukum Allah, betul. Tetapi jangan dianggap ketika orang sholat semacam itu sholat yang tidak sah karena tidak melakukan hal ini. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau di Indonesia dikatakan syariat Islam itu ada, tegak syariat Islam di Indonesia, siapa yang bilang tidak? Tapi dikatakan total, ya tidak. Dan ketidaktotalan ini bukan hari ini saja. Sudah terjadi di masa Imam Malik, terjadi Imam Syafi'i, di masa para imam ulama yang dahulu. Lihat di masa Imam Ahmad, terjadi fitnah yang besar di mana Ma'mun, yaitu doktrin mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sampai banyak ulama yang dibunuh, yang disiksa. Itu tidak terjadi di masa kita ini. Nah, jadi pemahamannya harus kompleks. Memang agama ini perlu kita jalankan, tetapi sesuai kemampuan kita. Peluang menjalankan agama kita di negara kita tidak pernah ada kekangan, terbuka, ya kan? Kan tidak ada wajib kamu milih selain non-muslim, tidak digitukan undang-undang. Cuma undang-undang memberikan buka peluang untuk agama lain juga berhak mencalonkan diri, ya. Tapi untuk setiap orang memilih siapa yang sesuai dengan aturan agamanya, kan tidak dilarang. Nah, inilah. Maka kita jangan terlalu picik dalam berpikir. Ambil dengan ilmu-ilmu bagaimana ulama ini memahami permasalahan ini. Masalah tidak menjalankan hukum Allah dalam berbagai masalah, tidak memancung semacam, sudah bukan hari ini, sudah hidup di zaman-zaman dulu para ulama yang jauh berilmu kita, dan ini sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran begini. Tapi itu bukan berarti alasan untuk mengatakan negara ini tidak menjalankan aturan Allah, mengamalkan taghut pemimpinnya, ataupun harus diperangi, ataupun melakukan tindakan. Nah, kita berdakwah. Perbaiki, yang rusak itu diperbaiki. Sampai di mana yang rusaknya itu yang diperbaiki. Diberikan motivasi, disampaikan ilmu, dakwah selalu dihidupkan. Alhamdulillah di negara kita ini hari ke hari pemahaman Islam itu naik. Ya, oh banyak tantangan. Iya, di masa bukan hari ini tantangan. Rasulullah SAW diusir, dihina, dimaki. Jadi jangan pula kita, oh di sana juga ada tantangan. Iya, itu sudah memang perjuangan. Itulah dakwah. Kalau dakwah tidak ada tantangan, ya bukan dakwah namanya. Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat berjuang, nah, kita juga buka peluang ilmu berjuang di negara kita untuk menegakkan agama itu terbuka.
berdakwah, jelaskan dalil-dalilnya, sampaikan Islam yang benar, Islam yang tidak radikal, Islam yang memang rahmatan lil alamin, itu yang kita jelaskan. Ya. Nah, kita jelaskan, ini harus sampaikan, begitu. Alhamdulillah, sering saya buka kacamata kita. Di tahun 70-an, itu orang berjilbab nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh masuk sekolah waktu itu. Masih ingat, buka lembaran sejarah, betapa dahulu Islam itu sangat lebih dikekang hari ini. Lebih dikekang dulu daripada hari ini. Ya, lebih susah dahulu. Dulu aja orang pakai jilbab dicurigai. Ya, sekarang alhamdulillah. Ya, hari demi hari dengan kesabaran para duat, para kiai menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran itu sampai dikit demi dikit. Alhamdulillah. Jilbab, cadar, semacam-macam. Ya, sudah dipahami oleh orang sekarang. Banyak sekali, bahkan kalau dulu di angkatan nggak boleh, sekarang sudah boleh. Baik di kepolisian maupun di ABRI, tentara. Boleh. Kan ini ada perbaikan, itu berjalan terus. Alhamdulillah perbaikan itu berarti ada perbaikan. Nah, kita ini fungsinya kita mencerdaskan orang-orang yang belum paham, menganggap ini ada hubungan dengan radikal, kita harus jelaskan tidak ada hubungannya. Walaupun ada kelompok yang itu sebagai tantangan kita, memfitnah, kalau berjenggot, kalau begini ada radikal. Kita jelaskan dengan dalil, harus bedakan mana yang radikal, mana yang tidak. Bahwa radikal bukan ukur dari segi penampilan, itu kita jelaskan. Kita berjuang terus. Ya itulah, ini perjuangan kita, ini adalah dakwah kita. Jadi jangan merusak sesuatu yang sudah baik. Saya pernah memberikan suatu analogi. Kalau seandainya Anda punya rumah dan rumah Anda itu banyak yang rusak di bagian-bagiannya, umpamanya jendelanya lah yang mau copot, pintunya yang sudah nggak bisa ditutup, juga dapur bocor, roteng dan macam. Apakah Anda merobohkan rumah Anda lalu Anda kontrak di rumah tetangga? Supaya dibangun bagus rumah itu, hancurkan dulu habis-habis baru bangun rumah baru. Taib. Nih rumah baru ini ada kemungkinan rusak lagi enggak? Pastilah. Terus hancurkan lagi. Tidak begitu logika yang benar. Kita tetap berada dalam rumah kita perbaiki mana yang rusak, yang fatal-fatal dulu, ya, yang mungkin akibatnya lebih fatal dalam penghuni rumah, itu dulu yang kita perbaiki. Ya, kalau naligan sekarang Anda mau menerapkan Islam di Indonesia, lalu Anda perandakan semua, lalu Anda pindah kemana? Anak istri Anda, ya. Terus setelah itu mau bangun lagi, terus kalau rusak lagi Anda hancurkan lagi. Ini pemikiran apa seperti ini? Ya. Kita lihat manhaj para ulama kita dalam berdakwah. Lihat manhaj para ulama kita dalam berdakwah. Mereka sabar dihina, mereka sabar difitnah. Oh enggak, dulu Rasulullah dibilang tukang sihir, gila, macam-macam kok. Bukannya Rasul para nabi semua. Wah, hari ini biasalah orang berjenggot dituduh begini, orang bercadar dituduh begini, ya macam-macam. Itu sudah bukan baru. Kenapa kita harus lebih banyak gelisah? Dan itu kita anggap adalah poin menunjukkan bahwa kita harus lebih bergiat lagi menjelaskan kebenaran. Ya, itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu perjumpaan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak untuk para pendengar dan juga pemirsa yang telah bergabung dalam materi kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberi taufik dan keberkahan kita semua dan menjadikan kita orang-orang selalu antusias untuk mempelajari agama ini sehingga masalah-masalah yang menjadi kurang terang bagi kita menjadi jelas. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita anggap sederhana padahal butuh kepada ilmu yang lebih detail menjelaskannya, seperti pembahasan-pembahasan dalam pertanyaan yang kita bahas tadi. Banyak sekali detail sebetulnya yang butuh penjelasan-penjelasan lebih detail dalam masa persatuan, bagaimana harus persatuan sebab-sebab pecah belah, kemudian juga masalah bagaimana menilai suatu perbuatan tidak sesuai dengan hukum Allah, apakah kita harus memberontak, bagaimana harus menyikapi pemimpin yang zalim. Itu banyak hal-hal yang detail yang selalu harus kita haus mempelajarinya agar kita tidak salah bertingkah, salah bersikap dalam menjalankan agama yang mulia ini. Bagi kita yang penting adalah Allah redha dengan cara kita berdakwah, Allah redha dengan cara kita beramal. Itu yang kita cari, bukan masalah redhonya manusia, bukan masalah redhonya orang kepada kita, tapi bagaimana kita dalam menjalankan agama ini Allah redha kepada kita, ya, dan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih pemirsa dan pendengar semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang memuaskan. Kami mohon maaf sekali atas keterbatasan ilmu kami. Demikian, terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di studio 2 Roja dan juga studio mini studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.